Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, bismillah. Walhamdulillah. Hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsiran. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita dimudahkan berada pada program daurah Ramadan yang diadakan oleh Ma'had Sibawi. Semoga keikutsertaan kita pada program daurah ini bisa mendatangkan pada diri kita keberkahan hidup. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan kitab Khulasa Ta'lim Al-Ilm, ringkasan daripada mengagungkan ilmu. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada Al-Ma'qid As-Samin Asyar. Ya, silakan yang mencoba membaca. Ada yang membaca kan? Silakan. Kalau ada yang nggak keberatan. Ya, ada apa? Biar kami yang bacakan. Ini layarnya jelas ini. Jelas, Ustaz. Layar jelas ya. Suara kami ini bisa terdengar ini. Insya Allah bisa, Ustaz. Iya. Qala al-mu'allifu al-ma'qidu as-samina asyara. Berkata mu'allif, prinsip ke-18. At-tahaffudhu fi mas'alatil alimi. Menjaga di dalam bertanya kepada seorang alim. Menjaga apa? Dia menjaga adab, menjaga tingkah laku, menjaga cara, menjaga sikap kita ketika bertanya pada guru. Jadi tanda seseorang dia mengagungkan ilmu adalah nampak daripada cara bertanya. Ketika seseorang bertanya dengan penuh sopan santun, dengan penuh adab yang tinggi, dengan penuh akhlak yang mulia, maka dia termasuk daripada
orang yang mengagungkan daripada ilmu. Sebaliknya maka dia adalah tidak mengagungkan ilmu. Lanjutan dia, firaran min masaili tasyahudi. Adalah menghindari, berlari daripada masalah-masalah kontroversi, masalah-masalah yang mendatangkan kekacauan, keributan. Jadi ketika seseorang bertanya kepada seorang gurunya, maka apa? Dia akan menjaga ya, hal-hal yang perlu dijaga. Untuk apa? Firar, untuk menghindari daripada masalah-masalah yang bisa mendatangkan keributan di masyarakat. Jadi seorang ketika bertanya dia akan berpikir, ini masalah yang akan ditanyakan kira-kira akan bikin ribut nggak di tengah masyarakat. Contohnya yang sederhana, umpama ada pertanyaan, kafirkah si A? Kafirkah si A? Telah murtadkah si fulan? Kita menetapkan si A. Dan dia secara zahir adalah muslim. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa mendatangkan keributan. Maka seorang pelajar jangan sampai menanyakan hal demikian di depan umum. Kalaupun ingin mengetahui jawabannya, tentunya jangan di depan umum. Karena apa? Karena bisa mendatangkan keributan, masalah. Yang ditanya adalah si fulan. Si fulan siapa? Mungkin punya istri, punya anak, punya suami, punya keluarga, punya kawan, macam-macam. Jadi berkaitan dengan yang lainnya. Rame akhirnya. Kemudian apalagi wahifdan lihaibatil alim. Dan juga menjaga adab, menjaga pertanyaan, tidak asal bunyi, atau apa? Juga untuk menjaga hifdan, menjaga untuk kewibawaan seorang guru. Menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya seorang alim. Karena ketika pertanyaan yang tidak pas, dan itu pertanyaan sudah terdengar oleh para hadirin, maka seorang alim akan bingung. Mau dijawab, ini pertanyaan bermasalah. Enggak dijawab, pertanyaan ini sudah didengar oleh yang lainnya. Serba salah. Maka hendaknya pelajar jangan sampai menanyakan pertanyaan yang seperti ini. Katakanlah yang enggak bermanfaat. Kemudian fa'inna minas su'ali ma yuradu bihi at-tajhibu wa iqadhu al-fitnati wa isya'atu as-su'i. Maka sungguh dari pertanyaan adalah apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut, tajhib, menimbulkan kekacauan, menimbulkan keributan. Wa iqadhul fitnah, dan menyalakan fitnah. Wa isya'atu su', dan menyebarkan keburukan. Jadi di antara bentuk pertanyaan, ada yang pertanyaan itu adalah, maksud di belakang pertanyaan adalah yang seperti ini. Agar ramai dunia masyarakatnya, agar ribut, agar fitnah nyala, agar keburukan tersebar. Ada pertanyaan seperti ini.
Maka hendaknya seorang talib untuk menjauhi yang demikian. Dan juga seorang alim, seorang guru juga hendaknya waspada. Ya, waspada. Hati-hati menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan saat akhirnya adalah sepele. Tapi di belakang itu adalah masalah yang besar. Kalau dijawab menimbulkan fitnah. Kemudian waman anasa minhu al-ulama'u hadhil masaila laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Dan siapa yang ulama mendeteksi dari dia, dari siapa tadi, masalah-masalah ini, laqiya minhum, niscaya dia akan menemukan daripada ulama ini ma la yu'jibu, apa yang dia tidak mengingini, apa yang dia tidak menyukai ini. Maksudnya apa? Kalau seandainya ulama mendeteksi dari si penanya maksud-maksud yang sudah tersebut tadi, ya, menimbulkan kekacauan, menyalakan fitnah, menyebarluaskan keburukan. Ya. Kalau seorang alim mengetahui gelagat seperti ini daripada si penanya, maka apa? Lagi ya, si penanya akan akan memperoleh dari ulama tadi apa yang dia tidak inginkan. Ya. Jadi ketika ulama mendeteksi, oh ini pertanyaan mengarahnya ke sini, ya, maka jangan salahkan kalau si penanya justru akan mendapatkan perlakuan yang dia tidak harapkan. Apa? Kama marra ma'aka fi jajril muta'allim. Sebagaimana telah berlalu bersama Anda terkait apa? Jajril muta'allim. Cegahan keras kepada si pelajar. Apa maksudnya? Jadi ketika seorang alim mendapati gelagat demikian dari seorang penanya, maka si alim boleh bagi dia untuk mencegah dengan keras. Di antaranya adalah dengan ya fulan, Anda lebih baik keluar saja. Atau ya fulan, tolong jaga suasana. Atau perkataan-perkataan yang misalnya sehingga si penanya akan malu sendiri. Dan ini adalah si alim berbuat demikian untuk menjaga apa? Kemuliaan ilmu. Sehingga jangan sampai ilmu ini ada yang mencemari, mencoreng oleh para penyusup. Ya. Para penyusup. Ketika ada kajian, jangan sampai ada penyusup yang apa sempat bertanya yang menimbulkan huru hara. Kemudian fala budda min at-tahaffuz fi mas'alati al-alim. Maka harus daripada menjaga ya, dalam bertanya pada seorang alim. Menjaga. Sikapnya dijaga, pertanyaan juga dilatih. Karena setiap tempat ada pembicaraan yang pas. Ada pembicaraan yang pas. Dan sampai ketika seorang alim membahas masalah pernikahan, pertanyaannya katakanlah masalah warisan, masalah jihad. Ini kan nggak relevan.
Kemudian wala yuflihu fi tahaffudihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Dan tidaklah bahagia, tidaklah beruntung, tidaklah sukses di dalam menjaga ini, dalam penjagaan ini, fiha di dalamnya, kecuali orang yang sanggup mengamalkan 4 perkara. Jadi seorang pelajar dia tidak akan bisa beruntung, tidak bisa mampu mewujudkan penjagaan adabnya, ketika bertanya pada seorang alim, kecuali apa? Kecuali mewujudkan 4 hal ini. 4 hal ini dijaga, maka apa? Baru dia dikatakan telah menjaga adab dalam bertanya pada seorang guru. Apa saja? Awaluha, yang pertamanya adalah al-fikru fi su'ali lima ada yas'al. Yang pertamanya adalah berpikir, al-fikru, berpikir di dalam pertanyaannya. Kenapa dia bertanya? Jadi ketika seorang bertanya, hendaknya sebelum berbicara, sebelum menanyakan, pikir dahulu. Kira-kira pertanyaan ini, ditanyakan ini, apakah ada manfaatnya enggak? Apa hanya menghayal-hayal saja? Katakanlah, dia bukan siapa-siapa, dia bukan astronot, ya. Dia mengatakan bagaimana kalau sholat di bulan, menghadapnya kemana? Ini pertanyaan yang kalau dia tidak mengetahui enggak ada masalah. Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak manfaat bagi dia. Karena antara pertanyaan dengan status dia tidak nyambung. Kalau memang dia adalah seorang astronot, katakanlah, kemudian dia sebentar lagi mau berangkat ke bulan, ya. Maka ketika bertanya demikian, wajar. Kemudian fayakunu qasduhu minas su'al at-tafaqquh wa ta'allum. Maka hendaknya maksudnya adalah daripada pertanyaan apa? At-tafaqquh wa ta'allum. Memperdalam dan mempelajari. Jadi ketika akan bertanya, pikirkan. Ya, usahakan pertanyaan ini adalah orientasinya atau maksud tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu, untuk mengetahui ilmu. Ya. La ta'annud wa la tahab. La ta'annud wa la tahab. Bukan tujuan apa? Ta'annud menyulitkan. Buat tahakum dan mengejek. Atau merendahkan. Jadi tujuannya adalah kebaikan, tafaqquh wa ta'allum. Ingin tahu. Bukan mencari celah. Bagaimana caranya pertanyaan ini bisa menjatuhkan alim. Dibikin si alim malu di depan umum. Dengan si alim tidak mampu menjawab. Atau merendahkan. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfaatah. Karena apa? Nah, ini
akibatnya. Fa'inna maka sungguh orang yang buruk maksudnya, buruk niatnya, buruk tujuannya yang di dalam pertanyaan, maka apa? Akan berakibat yuhramu barakatul ilmu. Akan dihalangi dari dia keberkahan ilmu. Serta akan ditahan manfaat ilmu. Jadi ketika seseorang bertanya dengan pertanyaan yang untuk menjatuhkan alim, untuk mengejek alim, atau niat-niat buruk yang lainnya, maka apa ketahuilah, mungkin ilmu akan dapat. Jawabannya akan dapat. Tapi apa keberkahan daripada ilmu tidak ada. Manfaat daripada pengetahuan tidak ada. Ilmu yang tidak berkah, ilmu yang gak ada manfaatnya, maka apa? Pemiliknya tidak dapat apa-apa. Orang yang memiliki ilmu tersebut di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Bahkan dia terancam dengan neraka. Nabi menyatakan, Nabi mensabdakan yang artinya kurang lebih sesungguhnya termasuk yang berat siksaannya adalah apa? Seorang yang tahu tapi enggak mengambil manfaat daripada pengetahuannya. Ilmu ada tapi dia enggak mampu mengambil manfaatnya. Karena apa? Enggak berkah. Orang Yahudi berilmukah mereka? Berilmu. Tapi apa? Enggak berkah. Sehingga apa? Mereka sesat dan dimurkai. Allah murka dengan mereka. Bukan Allah sayang, Allah murka dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya al-aslu as-sani. Fondasi kedua. At-tafattunu ila ma yas'alu anhu. Apa adalah at-tafattun? Untuk mencerdaskan. Menjadi pintar. Kepada apa yang dia tanyakannya. Jadi, fondasi kedua. Yang pertama adalah berpikir sebelum bertanya. Yang kedua apa? Niatnya adalah mencerdaskan. Ya, untuk mencerdaskan daripada pertanyaan yang akan diutarakan. Sehingga apa? Fala tas'al amma la naf'a fi. Maka apa? Jangan kamu tanya tentang apa-apa yang tidak ada manfaat di dalamnya. Ketika ada perkara yang tidak ada manfaat, maka nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena kapan ditanyakan menunjukkan orang yang bertanya apa? Tidak cerdas. Tidak menjadi cerdas. Jadi orang bisa menilai orang ini cerdas apa tidak dengan melihat daripada bobot pertanyaannya. Semakin remeh temeh pertanyaannya menunjukkan dialah ya derajat orang yang menanyakan. Semakin hebat pertanyaan menunjukkan pertanyaan adalah menunjukkan kehebatan si penanya. Imma bin nazar ila halika. Fondasi kedua ini bisa terwujud. Imma bisa dengan bin nazari dengan melihat kepada keadaan engkau. Au bin nazar ila al-mas'alati nafsiha atau melihat kepada masalah itu sendiri. Jadi dua hal yang harus dipegang pada fondasi kedua ini. Ketika bertanya, lihat kepada kita sendiri yang akan bertanya. Siapa kita?
Yang kedua, kita lihat kepada masalah yang akan ditanyakan. Apa contohnya? Kita lihat. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa. Contohnya adalah pertanyaan terkait apa yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Aw ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin, atau apa saja yang tidak dibicarakan setiap orang akan dia. Wa inna ma yuhassu bihi qaumun duna qaumin. Akan tapi apa dikhususkan kaum dengan hal tersebut ya, tanpa kaum yang lainnya. Apa maksudnya? Contoh daripada al-aslu asani adalah pertanyaan yang tidak atau yang belum terjadi. Nah, ini dilihat daripada konteks pertanyaannya. Ya. Jadi konteks pertanyaannya ini belum terjadi. Maka ketika ditanyakan, kecil manfaatnya, bahkan tidak ada. Macam tadi yang disebutkan tadi ya, dia bukan siapa-siapa, bukan astronot, nanya, kalau salah di bulan, kemana arah kiblatnya? Kemudian yang kedua, auma la yuhaddatsu bi kullu ahad, atau pertanyaan ini adalah apa? Bukan makanan semua madaonya, semua audiennya. Jadi ketika dalam kajian itu kan umum, maka kajiannya adalah umum. Yang hadir adalah berbagai macam kalangan. Dan saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa menimbulkan orang bingung. Karena pertanyaannya adalah hanya dikhususkan oleh orang-orang yang paham saja. Umpamanya, ya, ada kajian, ya. Kemudian penanya bertanya, ya, penanya bertanya, ya, umpamanya pertanyaannya, apa pengertian, ya, apa pengertian sanad? Apa pengertian sanad? Atau apa pengertian rawi? Apa pengertian hadis sahih, hadis dhaif? Ya. Atau macam-macam ilmu alat. Ini adalah pertanyaan yang tidak dimakan oleh semua orang. Maka orang akan bingung, bicara apa ini? Maka hendaknya ketika ditanyakan, lihat di mana kajiannya. Umum, maka tanyalah pertanyaan yang sifatnya mudah dicerna oleh yang lainnya. Sehingga pertanyaan bisa termakan oleh orang lain dan jawaban juga bisa mudah dicerna. Kemudian berikutnya, al-aslu as-salisu, pokok yang ketiga. Al-intibahu ila salahiyati hali syaihi lil ijabati an su'alihi. Adalah perhatian kepada kepantasan keadaan syekh untuk menjawab akan pertanyaannya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu, maka janganlah menanyakan kepada syekh pada keadaan yang menahan syekh tadi. Seperti apa? Kakaunihi mahmuman. Seperti keadaan syekh mahmuman, bersedih.
Au mutafakiran atau sedang berpikir, banyak pikiran, banyak masalah. Au masyian fi tariqin atau sedang berjalan di jalan. Au rakiban sayyaratan atau sedang mengendarai mobilnya, menyetir mobilnya. Bal yatahayyanu tiba nafsi. Tapi apa? Dia mencari, menunggu waktu tiba nafsihi, baik dirinya. Ini terjemahan cara harfiah. Ya, sekarang kita bikin terjemahan yang bebas, ya, yang mudah dipahami. Ya, sekaligus kita ambil faedahnya. Jadi pokok yang ketiga apa? Hendaknya ketika mau bertanya, ya dahulu kepantasan, kelayakan seorang syekh tadi. Ya. Apa maksudnya? Jangan sampai kita bertanya pada seorang syekh, pada guru kita, pada keadaan yang nggak memungkinkan seorang syekh menjawabnya. Seperti syekh kita, guru kita sedang sedih, ya, sedang bersedih, sedang berduka, ya, sedang kena musibah. Maka apa? Jangan ditanya. Justru dihibur. Dihibur. Karena syekh, guru, alim, manusia tidak bisa lepas dari pandang kemanusiaannya. Bisa bahagia, bisa sedih. Bisa tertawa, bisa nangis. Ketika guru kita sedang sedih, maka kita hibur. Kita hibur, kita berikan kebaikan, kita doakan, kita muliakan, kita berikan waktu untuk apa, merefleksikan pikirannya, menyegarkan ya pikirannya. Jangan diganggu dengan pertanyaan. Aku mutafakir atau sedang berpikir. Mungkin ada masalah, mau berpikir apa solusinya, yang lainnya. Jangan ditanya masalah ilmu, tapi apa? Kalau mau bantu. Ada apa? Ya Syekh. Ada apa wahai Ustaz? Ada yang bisa dibantu. Kita hadirkan diri kita. Ah, ini adalah kelemahan di sebagian kaum muslimin. Ya, apa maksudnya? Jadi ketika seorang ustaz ya menyampaikan ilmu dia, kita mau mendapatkan ilmu dia, kita ingin mendapatkan nasihatnya. Ya. Tapi apa? Air susu dibalas air tuba. Guru sudah memberikan yang terbaik, ilmu. Tapi ketika guru membutuhkan kebaikan kita, kita adu taat, kita mencuekin. Guru kita kelaparan, muridnya kita nggak merhatikan. Sekolah, tempat kita belajar, kita nggak merhatikan. Bangunan sekolah mau roboh, ya banyak guru yang, banyak murid yang mencuekin. Orang para wali muridnya membiarkan. Dan bahkan yang bikin kita menangis, ya, guru-guru kita hidupnya banyak yang sangat sederhana, yang sulit memenuhi kebutuhannya. Atau banyak guru-guru madrasah, guru-guru yang lainnya. Sebulan berapa rupiah? Ada yang 200.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000 satu bulan. Bagaimana wali muridnya? Bagaimana orang tua si murid yang belajar dengan guru yang tutup mata? Pada wali muridnya yang bermobil, rumahnya bagus, dengan gurunya kaya-kaya tidak ada perhatian. Ini adanya dihindari oleh setiap muslim. Ketika guru kita bersedih, murid kita yang selaku murid, siapa muridnya hadir tampil. Apa yang bisa dibantu wahai guru? Sebut. Semoga kami murid bisa menunaikan hajat engkau. Tampil.
Ketika seorang guru kita sedang berpikir, sedang menangis di masjid, sedang sedih, kita yang para murid segera berlomba-lomba. Kita rame-rame. Kita teruskan, oh masyian fi tarik, atau ketika guru sedang berjalan di perjalanan, maka jangan kita sibukkan dengan bertanya. Nanti sampai tujuan, beliau istirahat, ya. Waktunya memungkinkan, kita bertamu silahkan. Atau guru sedang nyopir mobil, sedang naik motor, naik sepeda, ya. Naik beca. Ya. Biarkan. Jangan kita sibukkan dengan bertanya, dengan telepon, ya. Dengan apa? Kalau kita masih berjalanan, kita sibukkan dengan banyak pertanyaan. Tapi apa? Ya tahayyanu fi nafsi, memilih, menunggu, ya, menunggu baiknya dirinya. Kapan waktu pasnya? Tunggu, sabar. Ya. Ini masalah yang fondasi yang ketiga. Sampai sini mungkin jelas suara kami ini? Jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya al-aslu ar-rabi'u. Fondasi yang keempat. Apa? Tayakkulu as-sa'ili ila kaifiyati su'alihi. Adalah memerhatikan si penanya kepada cara bertanya kepada syekh tadi. Fi ihrajihi fi suratin hasanatin mutajibatin. Dengan mengeluarkan, dengan menyodorkan pertanyaannya pada bentuk yang indah, yang penuh adab. Fayuqaddimu du'a lisyaikh. Maka si penanya memberikan doa terlebih dahulu pada syekh. Wa yuwajjiruhu fi khitabi, dan memuliakan syekh di dalam ucapannya, di dalam pembicaraannya. Wala takunu muhatabatuhu lahu kama muhatabatihi ahlas suqi wa ahlaqa al-awam. Dan tidaklah pembicaraannya dia kepada syekh seperti pembicaraan dia kepada orang-orang pasar dan orang-orang umum, orang-orang awam. Ya. Penjelasan secara sederhana, ya. Pokok yang keempat, bagaimana hendaknya si penanya untuk apa? Memperhatikan tata cara bertanya. Ya. Perhatikan tata cara bertanya. Pertanyaannya bagus, maka tinggal caranya. Ya, tinggal caranya. Ini merupakan adab seorang pelajar. Kalau mama kita terapkan ke yang lain, umpamanya cara sederhana itu, karena ini cara memang banyak yang menyepelekan. Padahal cara ini termasuk yang penting, yang harus diperhatikan. Umpamanya orang yang tidak perhatian terhadap cara, sehingga nanti akibatnya bisa fatal. Katakanlah buah apel. Apel ini enak. Kandungan gizinya bagus. Kadar vitaminnya mantap, bagus. Tapi ketika kita ingin memberikan kepada si miskin, tapi caranya tidak bagus, dengan cara bahwa kita dengan cara melempar, atau dengan cara ya kita kasih apel kemudian dibarengi dengan ucapan yang tidak ya, yang menusuk hatinya, yang menjatuhi harga dirinya, maka apa? Apel ini meskipun enak, tapi caranya nggak enak, maka menjadi nggak enak. Besar kemungkinan orang yang akan menerima menjadi nggak nerima.
bukan karena barangnya, tapi karena caranya. Ada juga masalah dakwah. Ada orang berdakwah, ilmunya bagus, tapi caranya nggak pas. Sehingga apa? Yang diajak bukannya menerima, tapi apa? Semakin emosi dengan si guru tadi. Karena apa? Bukan ilmunya, caranya. Maka cara penting. Demikian juga pelajar ketika akan bertanya pada guru, perhatikan caranya. Bagaimana caranya? Hendaknya si murid ketika melontarkan pertanyaan, bungkuslah pertanyaannya dengan bungkus yang indah. Bahasanya indah, pilih-pilih bahasanya, ya. Jangan sampai kasar, ya. Jangan sampai berbau yang tidak sedap, ya. Sehingga Pak Guru mendengarkan, yang lain mendengarkan enak, sopan, indah, ya. Kemudian apa? Fayuqad doa. Ketika bertanya, bagus, merupakan kebagusan adalah si penanya sebelum menanyakan pertanyaan diawali dengan doa. Mama, ya Syekh. Ya Syekh, Mama, Hafizakallah. Wah Syekh, semoga Allah senantiasa menjaga engkau. Kami ada pertanyaan demikian. Sebelum bertanya kita ada doa. Wahai Syekh, semoga Allah senantiasa menjaga engkau. Semoga Allah senantiasa merahmati engkau. Semoga doa kebaikan. Baru pertanyaan. Wa yubajjiluhu fi khitabi, dan si penanya mengagungkan, memuliakan si Syekh. Umpamanya adalah, wahai Syekh, semoga Allah senantiasa menjaga Anda dimanapun Anda berada. Wahai Syekh, kami ada pertanyaan, kalau engkau berkenan, kalau engkau berkenan, kalau engkau enggak beratan, ya seterusnya. Kita muliakan. Wala takunu muhatabatuhu, ya, ila akhir, dan jangan sampai gaya bahasa yang kita pakai yang dipakai oleh si penanya kepada seorang syekh itu sama dengan gaya bicara dia kepada orang pasar, kepada orang awam, ya, beda. Ini adalah merupakan apa? Untuk memuliakan ilmu dan pembawa ilmu. Gak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Gak sama orang yang alim dengan orang yang awam. Maka ketika bertanya juga dengan bahasa yang indah, penuh sopan santun. Jangan sampai ada satu kata yang bisa melukai si alim, bisa menjadikan si guru kita sedih karena bahasa kita. Karena di sini banyak, ya, banyak daripada murid-murid keberkahan ilmunya hilang. Karena apa? Dengan gurunya nggak punya adab. Ketika percaya dengan guru nggak punya adab. Ketika di hadapan guru nggak punya adab. Ya, ketika dengan guru nggak mau membantu gurunya, maka apa? Ilmu yang disampaikan pada si murid nggak berkah. Jadi hendaknya kita hati-hati terhadap dicabutnya keberkahan dan manfaat ilmu. Ya, hendaknya kita menjaga adab kita dengan guru kita. Guru kita, pengajar kita, syekh kita, ya. Mereka lah yang memberikan kepada kita sesuatu yang manfaatnya tidak bisa dinilai dengan harta. Ketika seorang syekh mengajarkan ilmu syar'i, ilmu Islam yang bisa membawa orang yang mengetahui ilmu syar'i kepada surga Allah. Surga Allah berapa nilainya? Tidak bisa dinilai dengan harta. Surga ini Masya Allah. Luasnya seluas langit dan bumi.
kalaulah seandainya dunia ini ya punya nilai satu sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan kasihkan kepada orang kafir. Artinya apa? Dunia ini nggak ada nilainya, tidak ada bandingannya, dan surga sama sekali, meskipun satu sebelah sayap daripada seekor nyamuk, nggak ada sebanding. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan. Ada masalah? Ada yang sudah dipahami? Jelas semuanya kira-kira? Jelas semuanya kira-kira? Insya Allah jelas, Ustaz. Gak ada pertanyaan? Insyaallah jelas Ustaz, belum ada yang ditanyakan. Ya, baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan daurah ini. Semoga apa yang dibahas ada manfaatnya dan mendatangkan sesuatu yang kita harapkan berupa keberkahan ilmu dan manfaatnya ilmu, sehingga hidup kita semakin bahagia, semakin terang, semakin nyaman, ya. Dan mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai sini kita cukupkan daurah kita dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.